ngaceng mungkin. Ya betul. Dia nonton suka YouTube saya, ibu apa bapak? Dua-duanya. Suka ketawa gak kalau nonton itu? Hah? Pasti. Oh iya. Jadi maunya saya sementara ini bapak belum punya sapi, ambil dulu dari peternakan lain gitu. Beli dulu ada pak? Beli dulu. Kalau dia jual 1.000 sekarung, ya udah beli karungnya 1.000. Oh gratis pak, ya udah bapak beli karungnya, dipakein skop, masuk, ikat, bawa di sana digelar, dihampar biar enggak panas dulu kan kalau baru berak kan panas tuh, panas. Nah digelarkan di angin-anginin dingin, bapak lempar tuh cacing, udah nggak usah dikasih makan lagi, nggak usah dikasih makan tai cacing, tai sapi kan? Makannya ada tai sapi itu. Nah, nanti disiram, kering, siram lagi, kering, siram lagi. Nanti bapak geser-geser. Itu masuk logika gak? Masuk. Iya. Kalau beli coba pupuk Korea 1 bal berapa? Kalau yang di toko 500-an, Pak. 500.000. Kilo ya. Kalau bapak beli 10 karung berapa? 5 juta. 5 juta. Ini kan gratis. Tinggal bikin sekalian bapak ada kegiatan. Iya betul. Nggak usah pakai masker pak. Salah. Nggak usah. Saya nggak setuju orang pakai masker. Orang masker tuh orang sakit. Iya betul. Orang kalau pakai masker, ya orang sakit lah. Mana ada pakai masker? Udah nggak usah pakai masker, ngaduk. Gitu. Kalau orang ngerokok, orang sehat, orang sakit. Orang ngerokok, orang sehat. Kalau nggak ngerokok, orang sakit. Makanya lebih baik ngerokok. Makanya orang ngerokok kan sehat-sehat kan. Udah dah ngerokok aja ya. Bantu pabrik rokok. Nah jadi bapak nanti aduk. Nah nanti aduk sambil hirup udara, herannya kita badannya sehat. Aduk. Atau kalau bapak memang capek, suruh orang aja harian berapa, 50.000 atau 70.000. Banyak besok kan baru dicari. Iya nanti ngaruh. Bikin sendiri lah, bikin dulu kan. Iya bikin sendiri. Nah nanti kalau bapak udah produksi banyak, nanti kalau memang ada petani yang pengen lihat, kan nanti kan dia lihat, Pak ini kok buahnya banyak banget, apa Pak? Oh saya pakai pupuk ini, mau dong berapa harganya? Sekian. Sekian. Udah beli, bapak produksi. Bohong nggak? Jadi pemasukan. Nah orang kan kalau tanahnya sehektar nggak mungkin beli sekarung, nggak mungkin, pasti belinya 5 karung. Nah, jual 5 karung, jual. Udah nanti bapak buka kios, namanya kios pupuk tai sapi. Apa pakai modal gak? Ya modal paling cuman tenaga. Kalau bapak difermentasi, bapak mesti beli E4, bapak mesti beli molase. Ini kan enggak, cacing aja taruh, udah bekerja. Wow, hasilnya luar biasa. Buahnya banyak. Nanti kalau bapak berlebihan bisa dijual. Bisa dijual. Itu. Beli mobil lagi. Bak terbuka, engkel atau apa untuk beli bahan bakunya. Kalau bahan baku. Tapi kan lama-lama nanti bapak jangan beli bahan bakunya. Bapak harus punya sendiri. Kayak punya saya kan punya sendiri. Beli sapi. Nah, beli sapi, betina. Sapi kampung aja pak, yang nggak ada penyakitnya. Iya. Jangan sapi-sapi impor, sapi kampung. Sapi apa Madura atau sapi apa NTT, NTB, sapi-sapi itu aja. Nah, beli bapak. Kan bapak yang dicari kotorannya. Bonusnya anaknya, bonusnya gemuknya. Nanti kurban yang jantan jual. Yang betina tetap dipelihara. Iya betul. Kan lumayan bapak dengan pripat dapat pencerahan. Selain sembuh penyakitnya, terus sama kos untuk mupuknya kan jadi kecil. Nah tinggal bapak gimana caranya mau kaya raya.
gimana caranya kaya raya. Nah, Ya. dari yang tadi saya kasih kertas tadi yang 18, bisa gak nih dalam waktu sebulan Bapak hilangin tuh sifat 18-nya tuh? Pinjem bos, kertasnya bos, satu lagi bos. Bagiin bos. Mana? Coba. Bapak mana? Bapak mana? Mana? Ambil. Coba, ibu ada berapa sifat 18 kalau boleh tahu tuh? Bapak ada berapa sifat 18? Bapak ada berapa sifat 18? Coba. Ambil lagi. Man, kasih satu man. Nih Pak, saya kasih lagi. Nih, saya kasih lagi. Coba. Ibu baca ada berapa sifat 18 yang ada di hati ibu. Bapak ada berapa sifat 18 yang ada di hati bapak. Bapak ada berapa sifat 18 yang ada di hati bapak. Ibu dulu coba ada berapa bu? 1, 2, Gelisah pasti Pak. Hah? Gelisah. Gelisah. Selain gelisah bu? Cerewet. Nah, selain cerewet sama gelisah, Jengkelan juga Pak. jengkelan juga. Itu. Selain jengkelan, baru 3. Bu, kalau gelisah muka ibu murung apa enggak? Ya murung lah Pak. Pasti Iya murung. pasti. Nggak ceria. Kalau murung pasti sedih gak? Pasti Iya. sedih. Kalau sedih pasti ngeluh gak? Pasti ngeluh. Kalau ngeluh jengkel gak? Pasti jengkel. Jadi ini saling kaitan. Iya. Saling berkaitan. Cerewet. Kalau orang cerewet pasti mukanya cemberut. Kalau mukanya cemberut pasti mikir. Kalau orang mikir. Mikir pasti komen. Nah, pertanyaan saya nih ke ibu. Bisa gak nih selama 1 bulan ibu ini sifat 18 nggak ada? Sebulan aja paling. Kelamaan apa kecepetan tuh sebulan? 30 hari. Ini sekarang tanggal 4. 4. Sampai tanggal 4 bulan April. Kira-kira bisa gak tuh ngilangin sifat 18? Pasti saya usahakan Pak. Bisa ya, harus ya. Saya kasih bonus 1 M. Pasti bisa. Ya, kalau ibu bisa saya kasih Paksain. bonus 1 M. Paksain Tunai. ya, Pak. Ya, Paksain Pak ya. Iya dong. Mau gak bonus dari saya? Kan Mau, pasti Pak. mau. Mau. Ya, nah Bapak coba dari 18 ada berapa sifat? Sama lah kayak tadi Pak. Gundah, gelisah, murung tadi, sedih. Nah, Bapak juga sama kayak Ibu. Bisa gak nih sifat 18-nya jangan dilanggar sebulan aja sama kayak Ibu. Kalau bisa saya kasih tunai 1 miliar. Ibu 1 miliar, Bapak 1 miliar tunai. Dipaksain Pak, bisa. Pasti Harus bisa. bisa ya. Pasti bisa. Kalau boleh tahu nih Ibu sama Bapak, yang sulit yang mana sih kalau dihilangin? Yang sulit sifat. Mikir ya Pak. Sekarang gede mikir apa gede hajat 1 miliar? Kan Gede. saya mau kasih tunai 1 Gede miliar. hajat Pak. Hah? Gede hajat. Gede hajat. Jadi bisa ya dihilangin ya. Bisa. Pasti. Jadi nggak Pasti boleh bisa. mikir ya. Ya pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Kan tadi saya udah bilang, hidup ini adalah udah ada skenarionya dari Allah. Iya. Bahwa nanti suaminya ibu ini, istrinya bapak ini, udah ada skenario. Ngapain dipikirin? Saya nggak setuju mikir. Makanya kayak kemarin, Pak Haji, saya jual bensin eceran, kok nggak kaya-kaya? Besok bulan Ramadan pasti kaya. Pasti besok Ramadan kaya. Saya ngomong ngucap-ngucap gitu aja. Bener, sekarang harga bensin naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau bisa perang terus ya. Berlanjut biar bensin naik.
Apa? Iya, ucapan adalah doa. Tapi kalau kita duit banyak, biar kata bensin mahal, tetap kebeli. Iya. Yang nggak kebeli kan orang yang miskin. Iya. Betul. Kita mah tetap kebeli. Saya mah Pertamax turbo pasti kebeli, walaupun harganya 50.000 seliter tetap kebeli, bos. Orang itu kebutuhan. Iya. Yang nggak kebeli kan masyarakat miskin. Iya, ya, nggak Jadi benar. intinya Bapak harus yakin, pasti saya punya ternak sapi. Pasti. Kalau gurunya punya ternak sapi, saya pasti punya ternak sapi. Begitu, tapi titik, nggak boleh nanti kotorannya buat pupuk kelapa sawit. Enggak. Jadi Bapak kelapa sawit tetap, tapi nggak beli pupuk urea, pakai pupuk yang namanya kacing. Yang kayak di sini di RDAY. Iya. Gitu. Manjur. Wow, luar biasa. Bapak nanti bikin, nanti rak-raknya bisa kan bikin kan? Bisa bikin. Bikin. Nanti pupuknya diambil masuk karung, disebarin ke itunya kelapa sawitnya. Nanti buahnya bisa satu pohon 1 ton kan lumayan. Atau minimal 500 kilo kan lumayan, 5 kintal. Iya. Atau minimal 3 kintal dulu, lama-lama Naik, tambah naik. naik. Jadi ibu sama bapak paksain ya, 1 bulan ya, ngilangin sifat 18 ya. Saya kasih bonus 1 miliar, ibu 1 miliar, bapak 1 miliar. Kan lumayan bisa buat beli sapi. Iya, Pak. Lumayan, Lumayan. harus. Oke? Oke. Oke, Pak. Ada berapa sifat tuh dari 18? 6 tadi. Hah? 6. Pakai mic. 6. 6 yang mana aja? Gelisah, Ya. murung, Nah, sedih, nah, ngeluh, nah, mikir, nah. dendam. Dendam. Pak, dari 6 itu gede jengkel apa gede dendam? Gede jengkel. Apa yang Bapak bikin jengkel kalau boleh tahu? Apa yang bahkan Bapak bikin dendam kalau saya boleh tahu? Ya kadang-kadang. Pakai mic, pakai mic. Kadang-kadang itu anak Pak bikin disuruh ini enggak ini itu gitu dijengkel gitu kan gitu Pak. Selama ini saya udah berusaha sekali, ini kan saya udah setahun yang lalu udah dapat ini udah. Iya. Cuma ya tinggal sedikit tinggal ini ngelancarin aja. Ya. Mudah-mudahan habis dari sini Bisa ya. saya usahakan keras harus bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa, ya. bisa. Iya. Kan nanti saya kasih hadiah. Bapak sama ibu nih, ibu saya kasih 1 M, bapak saya kasih 1. Bapak juga saya kasih hadiah 1 miliar sama. Yang penting Bapak hilangin dulu tuh sifat yang 6. Buat apa dipelihara? Orang itu sifat nggak ada di Al-Quran kok. Iya. Emang ada di Al-Quran? Enggak. Kenapa kita pelihara? Janganlah. Misalkan orang buang sampah di tempat Bapak. Bapak jangan marah. Udah aja disapuin, dibersihin. Orang buang sampah lagi. Udah nggak apa-apa disapuin. Nggak apa-apa. Legowo gitu. Legowo. Setuju. Lapang dada. Tanah-tanah saya dia buang sampah di tempat saya. Udah Pak, kata Pak Haji, gede jengkel apa gede hajat? 1 miliar kan dari Pak Haji nanti mau dapat 1 miliar. Tanah kita juga nggak sampai 1 miliar. Kalau bisa nanti dapat dari saya 1 miliar, kita beli rumahnya dia. Iya. Kita beli tanahnya dia. Paling dia jual cuman 100-200 juta kok. Beli. Begitu. Dulu kita tanahnya kecil Pak. Sekarang luas, ujung. Yang bikin jengkel kita beli, yang bikin jengkel kita beli. Akhirnya kita alhamdulillah. Nggak ada. Kita panel beton. Bapak lihat tuh panel beton keliling semuanya. Emang mesti begitu. Pak Haji. Ya. Saya ini kan di Jakarta kan
punya paguyuban Pak Haji. Apa? Paguyuban. Punya paguyuban. Iya. Paguyubannya apa namanya? Paguyuban Purwodadi, PMP Purwodadi Grobogan. Gimana? PMP namanya Pak Haji. Singkatan dari Paguyuban Masyarakat Purwodadi. Paguyuban Masyarakat Purwodadi, Purwodadi. PMP. Iya. Bukan Pedoman Moral Pancasila. Bukan. Lah itu anggota. Sekarang udah nggak ada ya. Mata pelajaran PMP udah nggak ada ya. Makanya manusianya nggak ada yang bermoral ya. Bejat Anggotanya semua kan ya. Biadab. Sekitar anggotanya kan sekitar hampir sekitar 200-an Pak Haji. 200 orang. 200 orang. Lah, itu Paguyuban Masyarakat iya. Kebetulan Purwodadi. saya ketuanya Pak Haji. Oh ketuanya. Iya. Kok kurus kerempeng? Iya. Lah maka dari itu Pak Haji, kalau ngumpul namanya orang banyak saling ledek, saling kan tadinya dia tumbul jengkel tadi gitu Pak Haji. Apakah saya harus keluar dari situ Pak Haji? Oh jangan, jangan. Bapak jangan keluar. Justru dengan Bapak tergoda, Bapak bisa ngelawan, ilmunya Allah namanya legowo. Bapak harus legowo. Iya, iya. Jadi kalau ada yang ledek, Nah, bahkan ada mana mungkin ikut kadang-kadang RDAY. keterlaluan, memang kadang-kadang Apa? keterlaluan, iya. Mana mungkin praktekin ilmu RDAY cair 10 miliar, mana mungkin. Bapak jengkel dong. Jangan bos, legowo aja. Bapak buktiin sama dia bahwa ini ilmunya RDAY, ilmu kearifan lokal. Ilmu kearifan lokalnya nenek kita. Nenek kita aja banyak yang kaya raya. Contohnya nenek saya di Kutoarjo, di Seruwo, Kecamatan Butuh, di Kutoarjo itu paling kaya Pak. Luas bener nenek saya. Apa yang saya perhatiin dari nenek saya? Dia kalau punya kuda, kudanya kawinnya alami. Kudanya dia banyak. Nenek saya kudanya banyak. Sekarang yang nurunin saya. Sapinya banyak. Kerbonya banyak. Bebeknya banyak, ayamnya banyak. Semuanya kawinnya alami. Nggak ada yang dikawin IB. Makanya kemarin banyak dokter hewan datang ke sini. Pak Haji, sapinya nggak kawin IB? Enggak. Kawin alami aja. Mau gak ikut program pemerintah kawin IB? Enggak mau, saya maunya kawin alami aja. Kamu mau di IB, tau-tau bini lo bunting. Enggak mau, kita kan pengen ngerasain enak Ibu. Kalau alat kelaminnya dimasukin ke alat kelamin Ibu enak gak Bu? Enak lah Pak. Enak. Gejet-gejet, papa lagi, papa lagi, papa. Tuh. Nah akhirnya itu doanya kuda, sapi, kambing, kerbaunya nenek saya doanya manjur. Allah bikin nikmat majikan saya. Senikmatnya saya bisa menikmatin klimaknya perkawinan. Kata malaikat amin. Tapi kalau kawin IB, doanya tahu kalau kawin IB Pak. Kerbau kawin IB, sapi kawin IB. Allah bikin susah majikan saya. Sesusahnya saya tidak bisa menikmatin klimaknya perkawinan. Kata malaikat amin. Bener tuh. Nggak ada yang susah, nggak ada yang enak. Masa peternak sapi mobilnya pickup. Di mana-mana peternak sapi mobilnya Robicon lah. Di mana-mana peternak sapi mobilnya Hummer lah. Boleh kita di desa ternak, tapi kalau kita ke mall naiknya Hummer lah. Hummer warna putih, Robicon warna hitam, Dodge Journey warna hitam, Jeep Mercy GL 400. Saya pakai kemana-mana pakai Jeep Mercy GL 400. Kalau orang bilang bisnis apa Pak Haji? Bisnis ngawinin sapi. Yang ngawinin ya karyawan saya. Saya kan cuman instruksi, awas ya kalau nggak dikawinin ya, awas ya. Karena kan sapi kalau udah birahi, kalau nggak kawin berisik, nggak bedanya sama para istri. Ngamuk. Istri kan kalau udah birahi, kalau nggak dikawin sama suaminya ngamuk. Berang. Artinya apa tuh berang? Marah-marah. Tuh Pak, istri sendiri yang ngomong tuh Pak. Begitu juga ayam betina.
Coba Bapak lihat ayam betina kalau birahi. Petok, 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 petok. Coba Bapak kasih jantannya. Udah kawin langsung diem kan nggak berisik. Kalau nggak birahi kawin sama jago juga nggak mau Pak Ci. Iya. Nah maunya saya. Nah maunya saya, Bapak jangan keluar dari paguyubannya, jangan, saya nggak setuju. Bapak mesti praktekin ilmu RDA yang tadi Ibu ucap, legowo. Jadi Bapak makin banyak yang godain, makin banyak Bapak kaya raya. Bapak lihat deh di YouTube, yang jelekin saya kan banyak. Apa saya lawan? Enggak, saya diem aja. Tapi kan saya pakai hammer. Tapi yang jelekin saya nggak pakai hammer, naik angkot. Malah kesini. Coba Bapak lihat. Yang jelekin saya kan ada tuh. Namanya siapa tuh? Dia nggak pakai Robicon, enggak. Bahkan dia menghujat saya, nggak apa-apa. Jadi makin Bapak dihujat, dosa Bapak diambil sama dia. Pahalanya dia buat Bapak. Begitu. Banyak tuh Pak tamu RDA yang jadi admin malah ada. Mau hujat kita, nggak suka sama kita. Dia hidupnya susah. Rumahnya ngontrak, kita alhamdulillah punya rumah sendiri. Bapak aja harus begitu. Jadi Bapak kalau bisa buktiin sama paguyuban Bapak bahwa Bapak nanti setiap pertemuan Bapak naik mobil Hummer, Bapak naik mobil Robicon. Nanti kan orang pada salut sama Bapak. Meraktekin ilmu RDA apa? Kalau Bapak juga begitu. Bapak meraktekin ilmu RDA apa? Oh, alhamdulillah saya mupuk kelapa sawit nggak pakai pupuk urea. Emang zaman dulu orang mupuk tanaman pakai urea? Enggak, sekarang. Dulu pakai apa? Kotoran hewan dipikul dibawa ke sawah. Betul nggak? Betul Pak. Zaman dulu, zaman Bapak kecil, kalau mau tanamannya bagus, kan dari kotoran hewan dipikulin dibawa ke sawah, betul? Tiap hari mikulin itu Pak. Tiap hari. Ada cacingnya, ada genjernya, ada rumputnya, ada banyak. Tapi kalau Bapak pakai urea, nggak ada itu. Cacing-cacingnya ngeras. Saya nggak setuju. Tambah gersang Pak, tambah keras. Bapak coba lihat deh. Semua sawah di Indonesia keras Pak. Walaupun itu program pemerintah, nggak apa-apa. Pemerintah punya program, kita juga punya program. Bukan kita ngelawan pemerintah. Kita pakai ilmu kearifan lokal aja. Tanah-tanah gue emang tanah lu. Udah kita pupuk aja Pak, pakai yang tadi Bapak bikin. Bapak juga jangan keluar dari paguyuban. Bapak tetap, Bapak diejek. Mana mungkin cuman baca Quran bisa pakai mobil Robicon. Mana mungkin dengan sholat tahajud bisa pakai mobil Hummer. Mana mungkin dengan bangun jam 00 senyum mandi tahajud bisa pakai mobil Dodge Journey 3600 cc. Mana mungkin dengan sholat taubat, sholat ba'diyah qobliyah pakai mobilnya Jeep Mercy GL 400. Mana mungkin dengan sifat 18 dihilangin kamu bisa punya mobil Velfire. Itu guru gue bisa. Gue harus bisa. Kalau guru gue bisa, gue harus bisa gitu dong Pak. Saya kan alhamdulillah kemana-mana pakai Jeep Mercy GL 400. Jeep Mercy GL 400. Kemana-mana saya pakai mobil Dodge Journey 3600 cc warna hitam. Tenang. Coba jangan. Aduh, gue diece. Aduh, gue diejek. Jangan. Lawan pakai ibu tadi. Legowo. 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 Lapang dada. Lapang dada. Gitu. Bisa? Pasti bisa. Kedua, Bapak sama Ibu jangan sekali-kali miara burung atau miara ayam yang dikurung, nggak dikawinin. Misalkan Ibu miara burung, cuman satu. Ada di rumah merpati. Dilepas, Ya, kalau nggak dikawinin. Kami lepas Pak. Lepas ya? Ya. Nanti kasih makan sambil ngomong. Sambil ngomong. Kebanyakan tamu RDA miara burung satu, tapi nggak dikawinin. Kami satu pasang Pak. Pasang ya? Ya. Nah, kasih makan.
Gitu. Nanti lihat Pak, rezekinya banyak banget. Jangan dipisah ya. Kasihan kan dia mau kawin. Coba kalau Bapak dipiara satu kurung nggak ada betinanya gimana ayo? Kayaknya kandangnya gue mau rusak aja nih. Ya kan? Nah nanti dia berdoa. Nah dari yang saya terangin ini, Ibu, Bapak ada pertanyaan apa coba ke saya? Biar kita semangat. Ayo, mumpung kita ngumpul di sini. Ayo. Pak Haji. Ya. Cara menghilangkan sifat ini bagaimana? Sholat tobat. Sholat tobat. Betul. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ngilangin gundah. Allahu Akbar. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ngilangin gelisah. Allahu Akbar. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ngilangin murung. Sedih. Itu kan ada 18. Berarti 18 kali salam. Iya pasti kalau Dari maghrib sehari-hari sampai itu isya. Pak Haji pasti kan ada. Perasaan ini kan pasti ada. Yang saya tanyakan bagaimana caranya gitu. Untuk menghilangkan. Ibu harus berbandingan. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah berarti ibu harus lawan tuh jengkelnya. Seandainya saya tuh nanti jengkel sama anak langsung sholat aja. Jangan. Jangan. Ibu harus ngucap dulu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali. Jadi kalau ibu ada anak nih, Iya. suruh sholat nggak mau. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi apapun harus lawannya alhamdulillah. Iya. Kedua, ibu harus lakukan remes alat kelamin ibu. Ibu tempelin di kulit anaknya. Anak saya mau sholat. Anak saya mau sholat. Sambil 9 kali ngomong ibu ketuk, kepuk. Manggil anak apa ibu misalkan? Kalau manggil anak apa? Namanya. Namanya siapa misalkan? Dilan. Hah? Dilan. Dilan. Ya. Mama bikin nasi goreng, mau gak nasi goreng? Itu. Remes alat kelamin ibu 9 kali sambil ngucap. Mau baca Quran, mau baca Quran, mau baca Quran, mau baca Quran. Sep. Ibu pegang. Dilan, mama bikin Indomie, mau gak Indomie? Mau mah? Ah, baru sekali. Cari dia kesempatan lagi mana? Oh dia lagi di meja makan. Remes alat kelamin ibu. Dilan mau sholat, Dilan mau sholat, Dilan mau sholat. Pegang jidatnya. Dilan, kamu mau gak nasi goreng? Mama bikin nasi goreng. Mau mah? Nah baru 2 kali aja. Minimal 9 kali. Maksimal 99 kali. Nanti itu anak nurut apa kata ibu. Nanti kalau itu udah nurut. Ibu ganti hajat. Bapak ganti hajat. Bapak ganti hajat. Remes alat kelamin. Tempelin. Ngomongnya gini. Anak saya penghasilannya sebulan 100 juta. Anak saya penghasilannya sebulan 100 juta. Dilan, mama mau bikin seblak. Mau gak seblak? Mau mah? Baru sekali. Remes lagi. Anak saya penghasilannya sebulan 100 juta. Anak saya penghasilannya sebulan 100 juta. Anak saya penghasilannya sebulan 100 juta. 9 kali. Pegang. Kepuk lagi. Dilan, mama mau bikin es cendol. Mau gak? Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang kali. Minimal 9 kali, maksimal 99 kali. Bisa? Gampang Pak. Pak Haji, kebetulan anak saya yang nama Dilan tidak makan nasi. Bagaimana itu Pak? Indomie makan gak? Ya dimakan Pak. Saya bilang, Kayak itu Dilan juga. makan nasi, Seperti itu. Dilan makan nasi. Mulai sekarang Dilan makan nasi. Mulai sekarang Dilan makan nasi. Mulai sekarang Dilan makan nasi 9 kali. Baru remes. Dilan, mama bikin bubur mau gak? Dilan, mama bikin nasi. Dilan, mama bikin apa nasi selain Sosis. ya gitu. Dilan, mama bikin nasi goreng. Dilan, mama bikin nasi liwet. Gitu. Saya nggak setuju kita berantem sama anak. Saya nggak setuju. Kalau kita berantem sama anak, nanti resikonya hari tua.
anak nggak akan peduli sama kita. Di hari tua, anak nggak akan peduli sama kita. Ada contohnya, ada tamu RDAY, anaknya 3. Nomor 1 ada di Amerika, nomor 2 ada di Dubai, nomor 3 anaknya ada di Australia. Dia di sini berdua suami istri. Rumahnya kaya raya, kaya raya, kaya raya. Di sini dia ngontrak. 3-tiganya nggak pernah ditelepon sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya nggak pernah. Dia bela-belain dagang buat nyekolahin anaknya. Anaknya semua beasiswa negara. Beasiswa dari negara semua. Karena pintar. Tapi pintarnya jadi, janganlah. Saya nggak setuju bapak sama ibu kekeh mempertahankan pendiriannya sehingga anak itu jadi benci sama kita. Lebih baik kita remes alat kelamin, pakai ilmu RDAY, namanya ilmu suwuk, namanya ilmu camahan, namanya ilmu gembokin, namanya ilmu sawanan. Nah, biar sawan. Manjur. Dulu zaman ibu kecil, bapak kecil, kalau depan rumah kita ada orang meninggal, ada kendurian, itu orang pulang kendurian selamatan, itu bawa nasi berkat. Itu nasi berkat nggak bakal dimakan sama anak-anak kecil sebelum disawanin dulu sama orang tua kita. Supaya apa? Supaya anak yang makan nggak sawanan. Betul nggak? Ingat ya? Depan rumah ada orang meninggal, ada acara selamatan. Nah, nanti kan ada nasi kendurian tuh yang dibacain tahlil, pakai ayam ingkung yang dikasih suwir. Itu kalau kita makan anak-anak kecil pasti sawanan. Itu pasti. Pakai mic. Ingat saya malah nggak boleh dimakan. Nggak boleh. Ditaruh di atas lampu kalau nggak salah itu, Mas. Baru paginya boleh dimakan. Oh iya. Kalau ibu saya tidur, oh iya. Kalau ibu saya enggak, disawanin. Dilangkahin. Iya. Habis dilangkahin baru boleh dimakan semuanya. Kalau enggak, saya semua kena sawan, itu pasti. Karena kan itu ada baca doa tahlil. Doa orang mati, tahlilan. Itu manjur, Pak. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Makanya orang bilang, RDAY aliran sesat. Sesat di mana? Orang ini zamannya nenek kita udah ada kok. Cuman aja lo nggak ngalamin. Ntar kalau lo sawanan, bohong nggak berobat ke gue. Pasti ngejar-nyari gue. Jadi itu namanya ilmu kearifan lokal. Jadi jangan dibahas. Makanya Pak Haji, itu yang menghujat Pak Haji di YouTube, kenapa nggak dilawan? Ah ngapain? Orang dia nggak pakai Robicon, orang dia nggak pakai Hammer, orang dia masih naik angkot, cuman mulutnya aja pedes. Enggak, gue udah naik Hammer gue warna putih, ngapain gue lawan? Nggak mau. Jadi tenang aja bos. Nah ibu juga begitu. Remes. Dilan, mama bikin seblak mau gak? Tapi waktu ngeremes ibu ngomong, Dilan mau makan nasi lagi. Nanti kalau udah berhasil Dilan makan nasi, ganti hajat. Dilan penghasilannya sebulan 100 juta. Dari sekarang, karena Imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais, itu dari kecil, itu ibunya selalu, Sudais, awas. Kalau Sudais nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Awas, kalau Sudais nakal nanti jadi imam Masjidil Haram. Sekarang saya Sudais jadi imam Masjidil Haram. Itu kan sumpah ibunya. Nah, coba ibu sumpahin Dilan begitu. Bapak sumpahin Dilan gitu. Bapak sumpahin anak nomor 2 begitu. Punya usaha sendiri, punya pabrik sendiri, punya workshop sendiri, punya penghasilan sebulan 10 miliar. Mas bangun. Mas bangun. Papa bikin Indomie mie goreng mau gak Mas? Mau. Ya udah. Besok remes lagi. Sentuh lagi gitu, namanya disuwuk. Harus telaten. Kebanyakan orang-orang Indonesia yang sukses adalah orang-orang yang telaten. Tapi kalau nggak telaten ya harus telaten. Bapak juga nanti bikin pupuk juga harus telaten. Kalau nggak telaten saya nggak setuju.
mencapai hasil ya Pak. Iya dong. Yuk, nanya lagi. Nggak apa-apa, ayo apa aja, bebas. Mumpung saya semangat. Yuk, Bapak apa? Hajat kami pengen lunas hutang Pak. Bisa gak Mbak Ibu setiap hari kalau mau keluar dari rumah, Ibu wajib ngeremes alat kelamin Bapak dulu. Lunas hutang minggu ini 9 kali. Setiap mau keluar rumah. Setiap kalau mau keluar rumah, mau ke pasar, mau ke kondangan, mau nyapu, mau apa aja setiap hari kalau mau keluar rumah, Ibu remes alat kelamin suami sambil ngomong. Sama sekalian mau cair 5 miliar bisa Pak? Bisa. Nanti Bapak wajib kalau Bapak mau keluar, Bapak mesti ngeremes neneknya Ibu juga 9 kali. 9 kali. Ngeremes alat kelaminnya Ibu 9 kali sambil ngomong kalau Ibu Bapak mau keluar. Ya. Tapi kalau Ibu yang mau keluar, Ibu yang ngeremes punya Bapak. Tapi kalau Bapak keluar, Bapak harus ngeremes punya Ibu. Boleh gak Pak Haji kalau saya mau ngeremes alat kelamin suami, suami juga ngeremes alat kelamin saya? Boleh. Boleh. Aktif. Bapak juga begitu. Kira-kira istri Bapak tahu gak nih ilmu RDA? Kalau ini kan enak nih, berobatnya berdua. Belum. Ya udah jangan diremes, ntar Bapak dipukul. Tapi udah. Deketin Mika, deketin. Ah, gimana? Walaupun diajak ke sini belum mau, Iya. itu dia udah tahu saya ke sini udah tahu. Oh, Dari iya. tahun kemarin udah tahu dia. Kalau tetenya istri diremes marah gak? Enggak. Ya udah, Bapak tinggal ngeremes aja. Ngeremes. Kalau Bapak mau keluar, Bapak nih mau belanja nih ke pasar. Sambil tidur Pak Haji. Ngeremesnya? Sambil tiduran. Ngeremesnya? Iya. Mau? Iya mau. Ah ya udah remes. Kalau habis ngeremes 9 kali, dilanjutin megang alat kelaminnya istri, mau gak istri? Mau aja. Ah ya udah itu aja. Mungkin kalau istri mau keluar rumah, dia nggak mau ngeremes alat kelamin Bapak, nggak apa-apa. Kayaknya nggak mau aja. Hah? Kayaknya nggak mau nih. Nggak mau. Nggak Bapak mau. aja ya berarti ya. Iya. Ah iya, kalau ini kan enak nih aktif 2. Nah, Bapak aja. Manjur Pak, Ya. bohong nggak cair 5 miliar. Ya mudah-mudahan nanti Jangan mudah-mudahan. Pasti. pasti Pak. istri saya harus bisa ke sini Pak Haji. Iya. Bawa sini Pak, nanti kita doktrin. Iya. Pokoknya Bapak mau keluar rumah, Bapak wajib remes neneknya istri 9 kali. Remes alat kelaminnya 9 kali, baru Bapak pamit. Itu. Iya Pak Haji. Saya nggak setuju. Istri cium tangan, saya nggak setuju. Ngapain? Udah aja ngeremes. Mana yang cium tangan juga utangnya nggak lunas-lunas, itu aja diremes. Nah, Pak Haji maunya lunas hutang. ya kan Ibu belum ngeremes alat kelamin Bapak kalau mau Belum. keluar rumah. Belum. Nah, Bapak mau kan diremes? Ah tuh, sudah gitu aja. Supaya hajatnya terkabul Pak Haji ya. Iya. Biar Remes. lunas hutang. Cair 5 miliar. Pasti. Bisa? Pasti. Pasti bisa. Ada lagi nggak pertanyaan? Ini Pak Haji, untuk mengatasi anak saya yang nomor 2 tadi, saya akan jalankan apa kata Pak Haji. Saya semoga mendapat dari Pak Haji anak saya. Jangan bisa semoga, pasti. Pasti anak saya ngikut nurut sama saya. Pak Haji. Nurut, manut. Nanti kalau anaknya udah nurut, mantu. Ya. Satu-satu, jangan langsung 2. Satu-satu anaknya dulu. Ya, Taklukin. Ya. Udah takluk, mau bekerja, Bapak remes lagi. Punya pabrik, punya pabrik, punya pabrik, punya workshop, punya workshop, punya workshop. Punya pabrik, punya pabrik, punya pabrik, punya workshop, punya workshop, punya workshop. Penghasilannya sebulan 10 miliar, penghasilan sebulan 10 miliar gitu. Nanti Bapak juga harus rumahnya 1000 meter. Pasti, Rumahnya pasti. 1000 meter. Rumahnya 1000 meter. Rumahnya 1000 meter. Bisa? Pasti bisa. Nanti Ibu obatin dulu Bapak yang tadi. Iya. Yang saya ajarin tadi obatin. Bapak bikin pupuk dulu yang tadi ya. Ya, ya Pak. Yang ketiga, Ibu wajib ngeremes alat kelamin suami sambil ngomong.
penghasilannya sebulan 5 miliar, penghasilan sebulan 5 miliar, pasti cair minggu ini 5 miliar sambil megang. Iya Pak. Bapak juga gitu. Ya. Itu satu lagi Pak Haji. Boleh. Dari saya nanti suami entah apa lagi. Kalau rumah diguna-guna orang itu bagaimana Pak Haji? Untuk Pakai ini menentukan? sapu lidi aren pojok-pojok. Pojok. Setiap pojok Pak Haji. Pasang pojok-pojok, iya. Yang ganjil kata Pak Haji tadi? Iya. Oh, Pojok-pojok. rumah saya sepertinya diganggu orang juga Pak Haji. Pakai ini. Nanti yang ganggu pasti meninggal. Nanti bapak sama ibu tinggal melayat. Wajib uang melayat 100.000 buat tolak bala. Maksudnya uang melayat itu kayak mana Pak Haji? Jadi ibu lihat orang meninggal, wajib bayar 100.000 iya. di situ. Kasih sama orang itu. Iya, biar nggak balik lagi ke kita balanya. Iya. Ya. Harus 100, karena nilai tertinggi adalah 100. Ya. Uang paling besar di Indonesia 50.000, ya melayatnya harus 50.000. Tapi kalau uang tertinggi di Indonesia kan 100.000, 100, ya uang melayatnya harus 100. Nanti bebaliknya berpuluh-puluh kali lipat. Iya. Terus apa lagi? Itu sholat tobatnya tadi ini waktunya kapan Pak Haji? Dari maghrib sampai isya. Oh ya 18. 18 kali salam. Salam. Oh, iya. Bapak bisa? Pasti bisa. Apalagi? Kami dikasih uang bibi Pak Haji. Iya, nanti dikasih. Boleh dikasih. Supaya rizkinya lancar. Iya. Amin. Ambilin centong man, kasih satu-satu man. Bapak ada pertanyaan lagi ya? Itu kemarin Pak Haji. Ya, Kan saya udah dapat waktu di ini centong. ya. Itu tak buat itu nentongi uang sama ATM itu. Ya, ada gak uang bibitnya Bapak? Belum. Oh iya, ntar dikasih ya. Nanti dikasih uang bibit sama uang centong. Yang manjur uang bibitnya, uang centongnya harus gratis Pak. Jangan yang nuker, yang paling manjur yang gratis. Saya itu nyimpen uang nomor seri 999 777 333 itu berguna nggak Pak Haji? Berguna sih, tapi yang manjur ini nih Pak, yang Iya. ganjil 50, 75 sama yang 100. 50, 75 sama 100. Tapi nggak apa-apa, itu disimpan aja. Nanti Bapak saya kasih 100.000 75. 9999 yang 75.000 ada juga Pak Haji, cuman nomor serinya saya nggak ingat. Yang 50.000 ada juga nomornya 777. Nggak apa-apa. Tapi yang manjur adalah 3. 50, ada 75-nya, ada 100. Ada Pak saya Mas Ya, Haji. angkanya nggak apa-apa. Iya. Nih saya tambahin lagi Bapak ntar. Ajarin nyentongin man, cara ngomongnya gimana man. Nih, tadi ajarin sama Om Lukman. Pinjem mic-nya, ajarin. 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 Bapak Ibu ya, Nih, liatin. susun ya. Laki-laki semuanya ngadepin sama laki-laki semua. Nah di belakangnya ini perempuan semua nih, ya. Disusun, dilakukan, dikerjakan dengan penuh keyakinan. Dilakukannya bebas kapan aja, senyaman Bapak Ibu, ya. Cara panggilnya, ya ini posisinya begini ya, dikerok ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dan karomah ya anak yatimnya RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, uang
bulan ini, hari ini masuk panggil kawan-kawanmu manis, ganteng, panggil kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang bulan ini, hari ini, sebut aja ininya. Berulang-ulang terus dengan penuh keyakinan. Ya. Panggil kalau yang laki-laki ganteng, ganteng, bawa teman-temanmu, bawa sebut aja dolar, rupiah atau apa aja masuk ke rekening saya, ke kantong saya. Nah kalau yang di belakang, Bapak jangan Pak, ini perempuan manis, cantik-cantik, nanti Ibu cemburu Pak. Kalau Bapak karena belum nyatu, Bapak yang depan aja, ganteng, datang ya ganteng gitu. Terus sebanyak-banyaknya di waktu yang Bapak anggap itu ya nyaman, senang gitu. Di waktu luang. Ya bisa waktunya Pak. Bebas. Mulai habis sholat malam aja. Bisa. Boleh. Sesering mungkin di ini. Itu nanti termasuk apa murung tadi enggaknya? Oh enggak. Bukan. Kalau itu kan yang sifat 18 dikerjainnya kan setelah sholat maghrib menjelang isya. Iya. Nah ini bebas, siang juga habis sholat duha Iya. atau habis sholat sunnah di rumah, dikerjainnya di rumah, jangan di masjid. Nanti di masjid dihujat. Yang kita ngomong di TV Pak, aja dihujat. Itu kan jam 00 mandi, senyum. Kalau itu ini jangan dikerjain. Kalau itu khusus untuk ibadah baca Quran. Oh iya. Kalau ini mulainya dari pagi menjelang maghrib. Tuh. Di waktu di luar yang dicampur lah teman. Iya, karena kalau Bapak keasikan nyentongin uang, lupa sama baca Quran. Yang prioritas baca Quran. Baca Quran dulu itu. Ini dikerjain ya. Kalau ini sih lebih enak tuh, lebih tenang kita setelah sholat. Sholat duha di rumah. Asal jangan Bapak setelah sholat Jumat. Jangan Pak. Iya, kalau sholat Jumat di masjid kan rame itu. Di rumah lah Pak. Di rumah. Ya, dikerjakan sesering mungkin. Dengan penuh keyakinan. Keyakinan lah. Oke. Nah ini uangnya Bapak tandain, asal jangan kebelanjain ini. Iya betul. Ada yang mau ditanyain Pak? Coba ulangi lagi, sekali lagi pelan-pelan. Ulangi lagi, liatin Pak, liatin. Ya susun posisinya ya, laki-laki semua. Manggilnya jangan istilahnya merengek-rengek, jangan nangis. Karena ini kan senyum nih, dengan senyum mereka tuh senyum kan. Panggil Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Uang datang ya, saya perlu uang hari ini, minggu ini, bulan ini. Ya nilainya sebutlah terserah Bapak ininya. Masuk ya, panggil kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Dolar Amerika, real Arab, sebutin aja semua ini. Masuk ya ke rekening saya, ke kantong saya, ke kamar saya, ke dompet saya. Itu ya, dikerjakan sesering mungkin dalam waktu dengan penuh gembira. Jangan sedih. Jangan. Itu Pak. Ya disebut juga, diajak ngobrol lah, gimana kita kalau curhat sama ini kan, bro, datang ya bro gitu, malu ganteng, bawa teman-temannya ganteng. Teman-teman yang banyak ya. Asal dolar, rupiah semua. Kalau cantik datangnya Ibu jangan cemburu Bu, nanti dikira aja Bapak. Ya itu aja pokoknya. Ikut ke sini ya harusnya agak cemburu lah. Harusnya nggak cemburu, udah pada kesini udah pada tahu.
Dan nanti redaksi dasarnya kita kasih. Nanti ibu ikutin aja redaksinya, mau ditambahin bikin nyaman ibu. Nanti saya kasih catatannya, contekannya saya kasih. Ada lagi Pak? Oke, jadi bisa ya? Pasti Pasti bisa. bisa Pak. Saya mau bapak sama ibu ngilangin sifat 18-nya paling lama sebulan. Sebulan ya. Ya. Kalau pasti. memang gagal, saya kasih garansi sebulan lagi. Jadi nanti tanggal 4 Mei, Maret, April, Mei. Tanggal 4 Mei. Sekarang kan bulan Maret. Iya. Tanggal 4 April. April ya. April nggak bisa, Mei tanggal 4. Pasti bisa. Pasti Pak. bisa Harus Pak Haji. bisa. Pasti bisa. Harus. Pak Haji, kalau saya bisa ngilangin sifat 18, ciri-cirinya apa sih? Harus pakai mobil Hummer. Kalau gurunya pakai Hummer, Bapak harus pakai Hummer. Kalau gurunya pakai Robicon, Bapak harus pakai Robicon. Pasti bisa. Kalau gurunya pakai Dodge Journey 3600 cc, Bapak harus pakai Dodge Journey 3600 cc. Kalau gurunya pakai Jeep Mercy GL 400, Bapak harus pakai mobil Jeep Mercy GL 400. Itu ciri-cirinya nggak punya sifat 18. Iya Pak Haji. Dari Pak Haji, ya pastilah dapat 1 miliar tunai. Bapak, ibu saya kasih 1 miliar. Tapi hilangin dulu sifat 18. Iya Pak Haji. Ini kan enggak. Pak Haji, saya udah hilangin sifat 18. Hadiahnya mana 1 miliar? Lah, mana buktinya? Buktinya Lo ada, juga Pak. masih naik angkot. Iya iya. Iyalah. Tidak ada orang naik. Tidak ada orang yang hilang sifat 18 naik angkot. Orang yang tidak punya sifat 18, pasti dia udah naik mobilnya Jeep Mercy GL 400. Udah naik mobilnya Hummer. Udah naik mobilnya Dodge Journey 3600 cc. Udah naik mobilnya Velfire. Ini kan enggak. Pak Haji, saya udah nggak punya sifat 18. Mana hadiahnya? Mana hadiahnya? Orang lu aja masih naik angkot, masih naik Grab. Nggak mungkin lah. Sering berantem sama istrinya, sering berantem sama suaminya, suka cemburu sama suaminya. Mana ada. Jadi istri yang tidak punya sifat 18 adalah istri yang nggak cemburu sama suaminya. Bukannya masalah nggak cemburu nggak sayang, sayang, cuman nggak cemburu. Ini kan kadang kita suka cemburu, nggak boleh. Suami juga nggak boleh cemburu sama istrinya, nggak boleh. Jadi pakai ilmu yang tadi ibu sebut, namanya legowo, lapang dada. Iya Pak Haji. Nah, Bapak juga begitu. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya, di samping sifat 18 yang nggak boleh ada, Ibu sama Bapak wajib maksain setiap kegiatan bacanya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Gitu. Bisa? Harus bisa. Harus Pak Haji. Harus bisa. Bapak juga gitu. Kedua, ketiga, saya mau Bapak sebulan ini dapat hadiah dari saya tunai 1 miliar. Bapak sama Ibu nggak boleh berharap. Bapak kan berharap. Dengan Bapak salawatan Jibril, berharap duit masuk sendiri. Nggak boleh salawatan Jibril ya kita baca. Tapi berharapnya di blok, nggak boleh. Nanti pasti duitnya masuk sendiri. Ya boleh. Bapak juga begitu, nggak boleh berharap. Iya Pak Ibu Haji. juga nggak boleh berharap. Apa sih Pak Haji artinya berharap? Berharap tuh apa ya? Di otaknya tuh selalu itu aja tuh yang difokusin. Udah jangan. Nyantai aja, gembira aja. Orang udah pasti nanti jadi milik kok. Saya nggak kebayang loh Pak, punya kuda 200 ekor, kuda pacu 200 ekor. Saya nggak kebayang punya kuda tunggang 200 ekor. Saya nggak kebayang punya kuda belang-belang 200 ekor. Saya nggak kebayang punya kuda kecil. Bapak nanti lihat di atas, kecil segini. Udah, kecil kan? Tuh, banyak nggak? Banyak. Kudanya impor itu Pak, dari Prancis. Yang masih. Hah? Yang ujung
Iya, masih. Iya. Jadi bapak harus sama ibu nggak boleh berharap. Diempong-empong. Bapak kalau tidur sama ibu sebelum tidur, bapak nenen bisa gak? Sering Pak Haji. Sering nenen. Sering. Udah pernah belum bapak nenen di mobil? Belum. Ah, coba nanti praktekin. Jadi nanti bapak Kalau di bis tidak bisa lah Pak Haji. kalau di bus udah pernah? Tidak bisa Pak Haji. Nggak bisa. Bisa itu kan kerudungnya besar. Apa Pak Haji? Bapak pura-pura tidur. Pura-pura tidur ya. Pura-pura tidur, masukin ke kerudung, Bu. Ah, sambil Iya. dibuka resletingnya dinenenin. Saya hobinya begitu, Bu. Nenen. Bisa? Bisa. Jadi di mobil nenen. Belum pernah ada loh, Ya, kan Pak. ada selimut, kan ada Pak. Hah? Ya kan ada selimut. Ah, ada pakai tadi. selimut. Nah, pura-pura tidur kedinginan. Ya betul. Padahal lagi nenen. Iya. Nah, Bapak juga begitu. Istri kalau dinenenin berontak gak? Enggak, Pak Haji. Oh enggak, ya udah nenen. Di bus ya Pak. Pasti bisa. Cair Pak Haji. 5 miliar. Ya. Sampai tahu Allah ijabah doanya Bapak lagi nenen di bus kan? Kedengeran kan? Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, di bus. Ya, kanan, Ya. kiri, kanan. Belum pernah loh Pak. Kayaknya nggak ada deh dalam sejarah di muka bumi Belum. suami nenen sama istrinya Di di bis. bus, Di bis. di mobil. Iya di mobil. Kayaknya nggak ada. Kan Ya, lumayan. Betul Pak Haji. Bohong nggak dapet. Nanti diviralkan Pak Haji. Hah? Diviralkan sama orang yang lihat nanti. Pak Nggak ada. Kan ditutup kerudung malam. Hah? Ada selimut. Bilang aja nih lagi suaminya lagi meriang. Apa tuh meriang? Merindukan kasih sayang. Suami gue lagi meriang nih, merindukan kasih sayang. Jangan-jangan gue ngomong gini, bini gue lagi nonton tuh di tempat tidur. Papa, gue banget nih papa. Bisa ya? Paksain Pasti ya. bisa Pak Haji. Bapak ada pertanyaan lagi? Bapak ada pertanyaan lagi? Ibu ada pertanyaan lagi? Udah, Pak Haji. Pasti ya, gampang kan? Apa? Kejar dulu yang 1 miliar dulu dari saya bonus. Ya, sifat 18 ya. Bapak juga Iya ya? Pak Haji. Ibu juga ya? supaya cair 5 miliar Pak Haji. Pasti dong, kan dari saya 1 miliar, dari Allah 5 miliar. 6 miliar. Dari jadi 6 miliar. Ya. Pasti. Pasti. Ini kan mau ngilangi sifat 18 dari besok umpamanya langsung. Ya, lari ini malam aja. Nah, kan- Jangan besok. Malam ini. Kan masih di sini Pak Haji. Iya, maksudnya di sini juga jangan kepancingnya kan, misalkan sandal hilang. Nah, Iya, iya. Nah, sandal berapa harganya? enggak, maksud saya begini Pak Haji, kalau sampai tanggal 4 1 bulan kan ini lebaran Pak Haji, nanti pasti bolong itu pulang kampung. Jangan bolong dong. Berarti enggak boleh pulang Pak Haji ya? Pulang lah, tetap pulang. Oh iya. Tetap pulang. Jangan nggak pulang. Jangan keluar dari paguyuban. Lebaran tetap pulang. Harus dilawan kayak ibu tadi bilang Soalnya go. kan setiap sudah berjalan berapa puluh tahun ini Pak Haji, setiap lebaran ketiga itu kan bagi-bagi sembako lah nama anak yatim sama kaum duafa. Di mana bagiannya? Di kampung saya sendiri sana Pak Haji. Oh, di Makanya Gerobokan. kalau saya nggak pulang bagaimana? Itu maksud saya begitu untuk ngilangi tadi. Jangan dong. Harus pulang. Ya. Harus Tapi pulang. kalau maghrib sampai isya 18 salam kan nggak bisa di mobil Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah sampai sana baru. Oh iya. Nggak apa-apa. Iya Pak Haji. Gua kasih dispensasi lah. Iya terima kasih. Pak Haji. Masa Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, masa gua nggak dispensasi? Ya itu Sama sekalian kalau juga Pak Haji nggak kalau boleh mau putus ngajinya ya. itu kalau nggak tembus 12 juz gimana itu Pak Haji? Nggak apa-apa. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Pasti. Ibu kejar dulu hadiah dari saya yang 1 miliar dulu aja. Pokoknya Kejar sifat hadiah. 18 dulu. Sifat 18 dulu. Iya, Kejar dulu yang 1 miliar. Iya Pak Haji. Tunai. Iya Pak Haji. Bisa? Pasti bisa, bisa. Pak. Pak Haji. Lumayan bos. Pasti bisa Pak Haji. 1 miliar lumayan. Saudara bukan. Iya Pak Haji. Temen bukan. Iya Pak Haji. Tetangga Pasti bukan. bisa. Mosong enggak. Bisa? Pasti. Pasti ya?
Pasti. Saya sabdain ya. Pasti. Ya, sabdai Pak Ji. Cair Pasti. 10 miliar ya. Cair 10 Pasti miliar. ya. Pasti. Sip, terkabul.